Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Cynthia Aulia akan menjelaskan materi tentang pengertian desa dan masyarakat pedesaan. Desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Sedangkan masyarakat desa adalah orang atau kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di pedesaan. Sebagian besar warga masyarakat pedesaan mempunyai pekerjaan sebagai petani. Masyarakat desa bersifat homogen. Artinya bahwa masyarakat yang bersifat homogen mempunyai latar belakang yang sama, adat istiadat yang sama, agama yang sama, bahkan mungkin sejarah keturunan dan kebudayaan yang sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zuli Jayanti Maska dengan NIM L1C021070. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik masyarakat desa. Kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari berbagai karakteristik yang dimiliki. Kehidupan di desa lebih menekankan keterlibatan anggota keluarga dalam kegiatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan yang final dalam memecahkan persoalan. Faktor geografis sangat berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Misalnya, adanya keterkaitan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya. Kehidupan di desa masyarakatnya lebih memegang teguh keagamaan atau adat leluhur mereka. Warga pedesaan mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani. Warganya masih sulit untuk menerima hal-hal baru. Mereka masih tertutup dengan hal-hal yang tabu. Warga pedesaan lebih cenderung saling tolong-menolong, tidak hidup individualisme. Fasilitas-fasilitas masih sulit dijumpai di pedesaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu tipologi masyarakat desa. Tipologi desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomis, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Tipologi tentang masyarakat desa dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain dari segi kegiatan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari segi pola pemukiman, dari segi perkembangan masyarakatnya. Sekian. Saya Retsadina Widiawati dengan NIM L1C021069 akan menjelaskan mengenai tipologi masyarakat pedesaan dari segi kegiatan pokok, pola pemukiman, dan perkembangannya. Yang pertama dari segi kegiatan pokok, yaitu ada desa pertanian, di mana semua anggota masyarakatnya terlibat di bidang pertanian. Kemudian ada desa industri, di mana pendapatan masyarakat lebih banyak berhubungan dengan industri kecil atau kerajinan yang ada di desa tersebut. Kemudian ada desa nelayan, yaitu yang dimana pusat kegiatannya dari seluruh anggota masyarakat yang berusaha di bidang perikanan, perikanan, pantai, laut, dan darat. Kemudian yang kedua ada tipologi dari segi pola pemukiman, di mana tipologi dari segi pola pemukiman tersebut meliputi farm village type, yaitu suatu desa yang didiami secara bersama dengan sawah ladang di sekitar tempat tersebut. Kemudian ada nebulous farm village type, yaitu suatu desa di mana sejumlah orang yang berdiam di suatu tempat dan sebagian lainnya menyebar di luar tempat bersama sawah mereka. Yang kemudian ada arranged isolate farm village type, yaitu suatu desa di mana semua orang berdiam di sekitar jalan-jalan yang berhubungan dengan pusat perdagangan dan selebihnya adalah sawah dan ladang mereka. Kemudian ada pure isolate farm village type, yaitu desa di mana orang-orang berdiam tersebut bersama sawah ladang mereka masing-masing. Kemudian ada tipologi dari segi perkembangannya, yaitu tipologi dari segi perkembangan masyarakat meliputi desa tradisional atau pradesa, desa swadaya atau desa terbelakang, desa swakarya atau desa peralihan, dan desa swasembada atau desa maju. Selanjutnya ada desa tradisional atau pradesa, adalah tipe desa pada masyarakat suku terasing yang seluruh kehidupan masyarakatnya masih sangat tergantung dengan alam. Kemudian ada desa swadaya, adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti penduduk yang jarang, kehidupan yang masih terikat dengan adat istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kemudian ada desa swakarya.
sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan desa swasembada. Desa swakarya memiliki ciri seperti adat istiadatnya masih dijalankan, tetapi sudah tidak mengikat lagi. Kemudian sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak terisolasi seperti desa swadaya. Kemudian ada desa swasembada adalah desa yang paling maju di antara kegiatan desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di desa kecamatan atau desa dengan kota, tapi bukan keseluruhan. Sekian dari saya.